Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-13, proses penghakiman. Sahabat petang, ayat hafalan, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Jika kitab suci jelas tentang satu hal, itu adalah realitas penghakiman. Tuhan akan menghakimi dunia. Ayat-ayat, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sangat banyak dan tanpa arti ganda. Keadilan yang sangat kurang di sini dan sekarang suatu hari kelak akan datang. Alkitab mengatakan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna di dalam Ayub 37 ayat 16 dan mengetahui segala sesuatu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 20, termasuk niat kita yang paling rahasia di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 dan Yeremia 17 ayat 10. Kita dapat bersembunyi dari semua orang dan segala sesuatu yang lain, tetapi tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Apa yang diartikan oleh realitas ini adalah bahwa Dia tidak memerlukan penghakiman bagi dirinya sendiri untuk mengetahui kehidupan setiap manusia. Penghakiman Tuhan adalah memang merupakan bantuan ilahi yang dijalankan demi ciptaannya, baik di surga maupun di bumi. Proses ini memiliki sifat sejarah alam semesta karena Lucifer memulai pemberontakannya di surga dan kemudian menyebarkannya ke dunia ini di dalam Wahyu 12 ayat 7-9. Selama pekan ini, kita akan mempertimbangkan proses penghakiman akhir zaman dengan 3 fase utamanya: penghakiman pra-advent, penghakiman 1000 tahun, dan penghakiman eksekutif. Seluruh proses berakhir dengan pembenaran bagi orang benar dan kematian kedua bagi orang jahat. Adapun pokok-pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Allah adalah hakim kita. Sebagai hakim kita, Dia tidak memihak dalam penghakimannya. Ini adalah kabar baik bagi kita sebagai makhluk yang jatuh dengan penilaian yang tidak sempurna dan kecenderungan ke arah keberpihakan dan prasangka. Kita cenderung membawa beberapa orang ke surga dan kemudian menolak orang lain masuk. Tuhan mengetahui hati, pemikiran, dan motif manusia. Dengan demikian, Dia sendiri yang dapat memberikan kepada setiap manusia hukuman yang tidak memihak dan adil. Melalui penghakimannya, Allah memulihkan kemuliaannya dan mempertahankan karakternya. Dia melakukannya secara terbuka dan konsisten, sehingga setiap orang dapat mengetahui siapa Dia. Tuhan ingin semua makhluk cerdas di alam semesta memahami tujuannya dan mengetahui bahwa Dia menangani kejahatan dengan adil, menghukum orang jahat dengan tepat, dan menyelamatkan orang berdosa dengan benar. Injil menurut penghakiman Allah berfokus pada keselamatan orang-orang berdosa yang bertobat, dan dengan demikian menyajikan kabar baik tentang Allah kasih yang karena kasih-Nya menghakimi dan memberikan solusi abadi untuk masalah kematian, penderitaan, rasa sakit, ketidakadilan, dan kekerasan yang semuanya adalah akibat dosa. Pada akhirnya, Tuhan akan sepenuhnya memulihkan keharmonisan dan kedamaian di seluruh alam semesta. Kejahatan dan apapun atau siapapun yang berhubungan dengannya akan dilenyapkan dan dihancurkan. Setiap orang yang secara total dan sukarela tunduk kepada Allah, mengakui Dia sebagai pencipta, penebus, Tuhan dan Raja, akan menerima hidup yang kekal dengan sukacita melayani dan menyembah Dia untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kehidupan asli yang berlimpah dengan sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian akan dipulihkan dan tidak pernah lagi diganggu oleh segala bentuk ketidaktaatan atau pemberontakan. Sepanjang minggu ini kita kembali akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat penting di dalam pertumbuhan iman kerohanian kita. Pelajaran ke-13 dengan judul proses penghakiman. Kita akan mempelajari mengenai penghakiman terakhir. Pertanyaannya adalah kapan penghakiman terakhir ini akan dilakukan? Kalau kita membaca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Yohanes 5 ayat 21 sampai 29, bagaimanakah Yesus menunjukkan konsep penghukuman dan pembenaran dalam penghakiman terakhir ini? Kita juga akan melihat ada penghakiman pra-advent dan penghakiman 1000 tahun. Kapan kedua penghakiman ini akan berlangsung?
Dan apa yang dimaksudkan dengan penghakiman pra-advent atau sesuai dengan artinya penghakiman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sejak kapan penghakiman ini sudah dimulaikan? Dan apakah pentingnya penghakiman pra-advent ini? Dan pelajaran kita selanjutnya kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 dan Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 dan juga 11 sampai 13. Mengapa orang-orang kudus harus berpartisipasi dalam penghakiman 1000 tahun? Bukankah umat-umat Tuhan sudah diselamatkan dan mereka sedang bertamasya ke surga selama 1000 tahun? Mengapa harus ada penghakiman di sana? Dan pada akhirnya ada penghakiman eksekutif. Apa yang dimaksudkan dengan penghakiman eksekutif ini? Dan mengapa penghakiman ini harus terjadi? Dan setelah penghakiman eksekutif, apakah yang akan terjadi? Kita juga akan mempelajari mengenai kematian kedua. Kalau berbicara mengenai kematian kedua berarti ada kematian yang pertama. Apakah yang membedakan kematian yang pertama dan kematian yang kedua ini? Dan kepada siapakah kematian kedua ini diberikan? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita terus meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya untuk kita dapat mempelajari pelajaran sekolah sahabat setiap hari. Sehingga kita akan terus setia kepada Tuhan, iman dan kerohanian kita akan terus dikuatkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan bantu kami untuk kami dapat mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini di tengah-tengah kesibukan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.